Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dolan Motor Elektrik Channel. Nah, kali ini sudah ada yang berjejer nih. Beda-beda mereknya, tapi ini satu jenis, yaitu aki kering atau SLA. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan SLA, bagaimana perawatannya dan bagaimana perlakuannya. Nah, bagaimana juga kali ini kita akan mau coba baca datasheet yang ada di tulisannya. Oke. Nah, di video sebelumnya ada yang bertanya atau ada yang memberikan info bahwa sudah melakukan pengecasan interval, tapi masih juga kembung gitu, masih juga terjadi seperti ini ya, kembung ya. Boncos lah istilahnya. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena intervalnya mungkin terlalu lama didieminnya. Jadi kalau pakai timer digital yang biasa, itu kan dia misalkan 1 jam ngecas atau 2 jam ngecas, setengah jam berhenti. 2 jam ngecas, setengah jam berhenti. Nanti ketika sudah penuh dia kan akan hijau. Tapi ketika setengah jam berhenti, nanti pada saat itu juga ada penurunan daya atau penurunan voltase lagi, penurunan kapasitas dari aki kering ini, sehingga nanti akan kecas lagi. Selalu seperti itu. Nah, jadi saran dari saya, sebaiknya ketika yang pakai timer digital yang konvensional ataupun digital yang diatur manual, sebaiknya tetap dipantau setelah penuh, atau misalkan kita ngecas malam ya, pagi itu sekitar, berarti kan udah sekitar 6 atau 4 kali ngecas, yaitu cabut aja gitu. Nah, kita pantau melalui voltmeter, atau kalau ada yang pakai alat-alat tambahan untuk mengecek ampere dan sebagainya, boleh ya. Jadi tetap harus dipantau. Supaya apa? Supaya tadi tidak overcharging, tidak kembung seperti ini gitu. Nah, untuk lebih simple lagi, kita bisa gunakan seperti smart lock yang Bardi itu ya. Jadi nanti misalkan kita intervalkan 2 jam ngecas, 1,5 jam berhenti, tapi maksimal di berapa kali on gitu. Misalkan kita patok di 8 jam kan, berarti 4 kali on lah, kurang lebih ya, 4 kali on 2 jamnya, habis itu standby terus. Tidak, maksud saya bukan standby ya, off terus gitu. Nah, itu ya. Ada yang bertanya, nanti saya tampilin di sini, saya lupa nama akunnya, nanti saya tampilin di atas ini ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke ngebahas tentang ini nih. Ada 4 ekor aki kering. Yang ini merek Sinus ya, ini Celis, ini Maxstrom, dan ini Chilway ya. Oke, nah yang Celis ini dulu ini kalau saya tidak salah, ini masih menggunakan selnya Chilway atau SMT. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat di sini sudah buatan Tianeng ya. Di sini kita belum punya unitnya Tianeng, tapi untuk informasi saja, aki kering Celis, aki kering Chilway, SMT yang seperti ini bentuknya ya, dan Tianeng itu kurang lebih adalah salah satu atau salah 3, tadi ada 3 ya, adalah beberapa aki kering yang saya rekomendasikan ya. Ini bukan promosi, bukan endorse, tapi yang sudah pengalaman kita di sepeda listrik, aki kering Celis, aki kering Chilway, SMT, dan Tianeng itu sudah cukup sangat bagus untuk digunakan di sepeda listrik. Sepeda listrik ya, jangan motor listrik, karena motor listrik powernya lebih besar. Kalau digunakan aki, sayang, akan cepat habis ini dan tidak akan maksimal powernya. Nah, oke, kita coba lihat di badan akinya. Di sini ada tulisan informasi ya.
kalau di sini minim informasi, bisa cek di websitenya ya. Nanti yang bagian Chilway ini ya, ada informasi-informasi ya. Di sini kita bisa lihat ada tulisan merek ya. Paling pertama ini merek Sinus Electric SE 12 volt, 12 ampere hour dan 12 hour rate ya. Rechargeable silk lead acid battery. Charging instruction ya. Instruksi pengecasan. Tuh, ya. Kurang dari 3,6 ampere. Jangan dicas lebih dari 3,6 ampere ya. Oke, maksimalnya itu tadi ya bisa sampai 15 nih tertulisnya ya, tapi nanti secara realnya biasanya sih saya dapat cuma 13,8 sampai 14,5 yang terbaiknya. Oke, di sini ada warningnya juga ya. Hati-hati, bisa terbakar, bisa meledak. Kemudian jangan jangan dibikin short. Kutub negatif dan positifnya jangan ditempelin karena bisa tadi meledak tadi ya, kembung dan boncos. Do not disassemble it above ya. Nah, ini ya banyak ya. Jadi informasinya cuman di situ aja, di badan lainnya nggak ada. Kalau mau lebih lengkapnya bisa cari produsennya dan minta datasheetnya ya. Cuman secara awam, secara umum ya, kita bisa pelajari dari sini saja. Kalau saya lebih suka dari sini saja, dan ini instruksinya oke lah, bisa kita pelajari. Jadi di sini ada kode cara penggunaan yang tepat untuk aki kering ya. Kita bisa lihat di sini 12 volt, 12 Ah, 20 hour rate. Oke. Nah, untuk secara umumnya kita cukup perhatikan di sini saja untuk penggunaannya. Nanti informasi lainnya bisa untuk mendukung ya. Tapi kita bisa lihat di sini. Sorry, suara knalpot. 12 volt ini adalah tegangan kerjanya, 12 ampere hours. Ini adalah kapasitasnya. 20 hour rates ini adalah ketentuan kerjanya. Jadi kewajiban ya, ketentuan kewajiban kerjanya. Jadi aki ini harusnya dihabiskan dalam waktu 20 jam. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi kode ini adalah tegangan, ini kapasitas, dan ini adalah kewajiban ketentuan kerja dari si aki ini. Jadi bisa dibilang itu minimalnya dihabiskan dalam waktu 20 jam. Koreksi kalau saya salah ya. Ini kalau seandainya di bawah 20 jam aki ini sudah habis, itu namanya memaksakan kerja dari aki ini. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika kita beli aki ini bisa jadi patokan. Ketika ada tulisan 20 hour rates atau HR di sini, kalau tidak ada nanti bisa cek di datasheet penjualnya, boleh ditanyakan, minta datasheetnya dan segala macam. 20 hour rate ya. Jadi jam rate itu maksudnya istilahnya dari 0 sampai 20 ya tadi. 20 jam tegangan kerjanya atau 20 jam itu harus dihabiskannya. Kalau kurang dari itu nggak boleh, lebih dari 20 jam boleh. Jadi misalkan kita pakai nih seharian, misalkan Celis Murai ya, anggaplah itu mereknya, dia bisa sampai misalkan, koreksi kalau saya salah, misalkan bisa sampai 40 km jarak tempuhnya. Nah, artinya dia harus dihabiskan selama, kalau pakai aki ini ya, selama 20 jam untuk menempuh 40 km.
wah lama sekali. Ya tadi ini kan untuk sepeda, sebenarnya sepeda itu untuk 40 km udah cukup jauh. Jadi sebenarnya seperti selis murah atau yang bentuknya masih seperti sepeda, biasanya kan kita pakai hanya jarak-jarak pendek, misalkan ya paling maksimal 5 kilo sudah balik lagi ke rumah, itu bisa dicas. Oke, sampai di situ dulu. Kita balik lagi. Jadi ini aki sinus elektrik yang SE1212 ini 12 volt 12 Ah itu harus dihabiskan dalam waktu 20 jam. Nggak boleh kurang 20 jam udah habis. Misalkan kita pakai dalam waktu anggaplah 2 jam, kita pantengin terus selama 40 kilo ya. Anggap kita jalan 40 kilo dengan selama 2 jam dengan sepeda itu. Habis di titik akhir 2 jam doang sudah habis. Ini berarti 1/10-nya. Nah artinya pada saat kita jalan dengan aki ini sinus elektrik sejauh 40 kilo dan habis akinya di tempat tujuan, aki ini akan sangat bekerja keras dan panas, dan elemen-elemen yang di dalamnya juga pasti akan mengalami penurunan daya atau penurunan performa, bahkan bisa sampai seperti mendung dan akan terjadinya drop. Nah, beda lagi dengan si milik Celis ini. Oke, sebelum ke Celis kita samakan dengan Maxstrom. Maxstrom MS1212 ya. Ini juga memiliki hour rate 20 jam ya. Jadi sinus yang ini dan Maxstrom yang ini sama-sama harus dihabiskan selama 12 jam. Oke, kita geser dulu yang 12 jam. 20 jam. Oke, kita ke aki kering Celis. Nah, di sini ada aki kering Celis 12 volt 12 Ah. Oke. Nah, di sini tidak dituliskan berapa hour rate-nya ya. Nah, ini bisa kita lihat di brosur Tianeng ya. Oke, kita bisa lihat di sini brosur dari Tianeng ya. Untuk mengetahui ini berapa jam atau hour rate-nya berapa ya, bisa dihabiskan dalam waktu berapa jam wajibnya. Oke, untuk ini karena Tianeng saya tampilkan aja datasheetnya ya. Untuk yang 12 volt 12 Ah ini dia hour rate-nya 2 jam. Oke. Jadi ketika kita jalan 40 km jarak tempuhnya dengan waktu 2 jam, atau kita jalan dalam waktu 2 jam dan menghabiskan seluruh baterai, itu masih tergolong aman. Karena apa? Hour rate-nya 12 jam. Oke. Kita ambil contoh lagi Cilwe di sini kurang lebih sama. Cilwe kalau saya tidak salah ini juga 2 jam hour rate-nya. Ada yang nanti 10 jam, ada macam-macam, nanti tinggal bisa dibaca di sininya ya. Kalau nggak ada seperti ini, coba minta datasheetnya, ada tulisannya nanti. Oke, nanti SMT juga saya tampilin ya. Jadi kalau mau beli aki ya nanti banyak, ini murah ya, tapi tadi konsekuensinya jangan nanti tiba-tiba minta klaim sama produsennya, oh kok saya baru beli 1 minggu sudah jebol. Nah ini lihat di sininya, ini lihat di sininya ya, ini 20 jam harus dihabiskannya. Kalau kurang dari 20 jam udah pasti penurunan performa, udah pasti aki ini akan cepat rusak. Jadi gimana caranya? Kalau mau pakai yang cuman santai, yang jarak tempuhnya nggak lebih dari kapasitas maksimal jarak tempuh sepedanya, misalkan jarak tempuh sepedanya 40 km, kita pakai hari-hari itu cuman 10 km, itu masih oke pakai baterai-baterai yang hour rate-nya 20 atau 12 atau 10 tadi. Tapi kalau kita mau lebih performa yang jarak tempuh dari rumah ke kantor itu bisa menghabiskan selama perjalanan itu bisa 2 jam lebih dan menghabiskan sekitar setengah dari kapasitas baterai itu, saran saya harusnya menggunakan yang ini ya. Kan banyak sekarang yang go to work
baiknya pakai Celis gitu kan, sepeda listrik. Nah, saran saya kalau yang jarak tempuhnya itu digunakan sepeda listriknya itu selama 2 jam nonstop atau 1 jam nonstop, itu tadi menghabiskan sekitaran 40% atau bahkan 50%, itu saran saya menggunakan yang 2 jam hour rate-nya ya. Oke. Nah, terus gimana? Nanti ada yang tanya lagi, loh kalau gitu misalkan 20 jam, berarti kalau saya pakai 1 jam terus saya berhenti, 1 jam saya berhenti, 1 jam saya berhenti, gimana? Sampai 20 jam boleh. Tapi tadi 1 jamnya itu bener nggak dia akan bisa habis dalam waktu 20 jam, total 20 jam baru habis. Kalau 1 jam jalan, saya rasa baterai yang ini akan menghabiskan 50% dari dayanya, berdasarkan pengalaman saya. Kalau itu dipanteng selama 1 jam gas terus ya. Jadi simpelnya gimana? Kalau mau beli untuk yang ya ajak ijik atau jemput anak sekolah yang deket-deket aja lah, nggak terlalu jauh, yang ya maksimal dipakainya cuma setengah jam, 1 jam perjalanan bolak-balik, oke lah pakai ini. Tapi kalau udah jaraknya jauh, menghabiskan daya baterai yang banyak, saya sarankan menggunakan aki-aki yang sudah berubah. Bukan aki-aki engkong-engkong ya, aki yang lebih performanya lebih baik, seperti tadi 2 hour rates atau bahkan yang 1 hour rates ya kan, itu lebih baik lagi. Atau silahkan upgrade aki kalian menjadi baterai lithium ion atau baterai LiPo 4 atau LTO dan sebagainya lah. Itu yang lebih mantap lagi ya, daya kerjanya bisa lebih lama ya, lebih awet. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih mudah lagi dipahamin, kita ada alat bantu di sini. Namanya timbangan ya. Aki biasanya yang baik, yang bagus, memiliki bobot juga yang cukup berat. Ini kita bicara aki ya. Karena apa? Di dalamnya ada timah nih. Ada timah dan komponen lainnya. Nah, makin tebal timahnya, makin bisa menampung kapasitas yang lebih banyak, maka dia akan lebih berat. Contoh ini sama semua 12 Ah, tapi kita bisa cek kualitasnya dengan cara ditimbang. Ini sama semua ya. Yang sinus dia 2,8 setengah ya, 2844. Ini merek sinus. Ini Maxstrom. Dia lebih berat. Oke. Sama-sama 12 Ah. 12 Ah, 12 Ah, 20 hour rate, 20 hour rate, tapi dia lebih berat. Oke. Kita coba Celis. Tadi berapa Maxstrom? Sorry. Baterai low, sorry. Oke, Maxstrom berapa dapatnya? 329, anggap 33 ya. Kita coba Celis. Oke. Ups, sorry, mati lagi. Atau udah nggak kuat ini timbangannya. Lihat, 4 kilo, 4,1 kilo ya. Nah, mana ya? Oke. Ini Cilwe 4,2 ya. Ini yang saya sarankan yang terbaik tadi ya. Jadi ada yang 2, sekian, ada yang 3, sekian, ada yang 4,1, 4,2. Oke. Jadi kesimpulannya dari baterai ini semua, komponen yang terbaiknya ada di Cilwe ya. Kemudian yang punya Celis atau Tianeng tadi, kemudian yang ini bukan dikatakan jelek karena mereka menjualnya dengan harga yang murah ya, sudah pasti ada kualitas yang dikurangi ya. Bisa nggak pakai ini? Bisa. Tadi yang saya bilang, ini diperuntukkan buat ya, jarak tempuh yang pendek-pendek aja. Kalau jarak tempuh kalian udah mulai lebih jauh, pakai ini. Makin jauh lagi jarak tempuh, naik upgrade ke LiPo 4, ke lithium ion, bebas ya.
Oke, jadi gimana terus kita harus datang ke tokonya dan timbang? Nggak usah, silahkan minta penjualnya untuk kasih datasheetnya tadi. Datasheetnya kan nggak bisa dimainkan. Jadi tadi ya, ada Chilwe, SMT, ada Tianeng, itu kualitas yang cukup lumayan baik. Dan ini untuk bukan jelek, tapi untuk jarak-jarak tempuh yang dekat, untuk sepeda anak ke sekolah dan sebagainya masih bisa pakai ini ya, karena harganya juga lumayan jauh, bisa 2 kali lipatnya ini ya. Oke, dapat dipahamin semuanya. Kalau mau upgrade baterai, mau ganti baterai, aki kering, mau upgrade jadi LiPo 4 lithium ion, bisa main ke Dolan Motor Elektrik ya, jangan lupa. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang pakai selis, pakai sepeda listrik. Bisa lebih awet lagi akinya, bisa lebih dijaga lagi baterainya, supaya tidak sedikit-sedikit boncos, sedikit-sedikit drop. Bisa lebih nyaman lagi menggunakannya dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak dan kapok menggunakan sepeda listrik karena kesalahan kita sendiri. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.